Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabar sahabat pada hari ini? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, selalu penuh dengan sukacita dan tetap bersemangat. Karena ada begitu besar kasih Allah yang tercurah pada sahabat di sepanjang hari ini. Senang sekali saya Francisca Audrey bisa hadir menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Pada hari ini adalah perayaan fakultatif Santa Teresa dari Kalkuta, seorang biarawati. Saya rasa sahabat sudah banyak yang mengenal Santa Teresa dari Kalkuta. Salah satu ucapan dari beliau yang sangat indah adalah cinta dimulai dari rumah. Dan itu bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa banyak cinta yang kita berikan dalam tindakan. Sahabat, senang sekali pada hari ini kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Guido Krishna Hidayat SY. Mari sahabat, kita sapa Romo Guido. Romo Guido, apa kabar Romo? Baik-baik. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam edisi kali ini. Baik, senang sekali bahwa Romo bersedia meluangkan waktu untuk memberikan renungan bagi kita semua untuk edisi hari ini ya Romo ya. Iya. Baik, terima kasih Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai edisi untuk hari ini ya Romo ya. Iya. Dan kita akan mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Guido. Silakan Romo. Marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami sampai hari ini. Pada hari ini, Engkau memberi kami sebuah contoh Ibu Teresia dari Kalkuta, dan Engkau memberi kami inspirasi dari bacaan-bacaan yang hendak kami renungkan. Semoga kami tetap setia dalam merenungkan dan dalam mengamalkan dalam hidup kami sehari-hari. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon Pemuka. Kristus telah wafat untuk kita, agar kita tetap hidup bersatu dengan Dia. Maka, hendaklah kalian saling menasehati dan meneguhkan. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kalian sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Bila orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang wanita hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kalian tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kalian seperti pencuri. Karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia. Entah kita berjaga, entah kita tidur. Maka dari itu, hendaklah kalian saling menasehati dan saling membina, sebagaimana memang sudah kalian lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan dengan referen, Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil menurut Lukas. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ, ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang mendengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Guido. Sekarang Romo akan memberikan permenungan mengenai ini ya Romo, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ya Romo. Ya. Silakan Romo. Baik, untuk mengerti surat dari Paulus ini kepada jemaat di Tesalonika, kita perlu melihat latar belakangnya dulu. Ya. Bagaimana jemaat itu terbentuk. Kalau kita melihat kembali kisah para rasul di bab 17, itu Paulus dan Silas datang ke kota Yunani tua itu, di Tesalonika itu, dan dia mengajar di sana. Nampaknya pengajarannya baik, dan kurang lebih mungkin ya dugaannya 1 bulan di sana, umat mulai percaya dan senang dan menghayati ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Paulus, tentu ajaran Yesus ya. Nah, mereka percaya. Tetapi selama sebulan itu, pemerintah mulai mengamat-ngamati. Lalu khawatir, jangan-jangan ini umatnya diajak untuk menghasut.
Ya. pemerintah. Karena makin besar ya Makin Romo besar ya, dan ikut makin ya. percaya pada siapa si Paulus dan si Silas, dan percaya akan ada raja yang baru, raja yang dikatakan di sini diwartakan adalah Yesus. Lalu khawatir dan mulailah terjadi penganiayaan dan pengejaran di sana. Dan untuk amannya, Silas dan Paulus pergilah dari sana. Setelah sekian lama pergi, dia mendengar kabar bahwa ternyata umat di Tesalonika yang mendapat penderitaan, siksaan, atau tekanan dari pemerintah tetap setia dalam mengajarkan cinta kasih dan ini membuat Paulus sangat senang. Lalu dibuatlah surat yang pertama ini dari bab 1 sampai dengan bab 5, dan kebetulan yang kita baca bab ini adalah bab 5. Ya, bab 5, dan di sana setelah bab 1 sampai 3 dia mengatakan senang dengan keadaan umat Tesalonika. Di bab 5 ini Paulus memberi suatu harapan akan hidup yang baik, akan masa yang nanti diganjar oleh Allah Yesus pada saat itu. Maka di sana di dalam bacaan hari ini dikatakan mengenai ya hari kedatangan Tuhan semacam gitu ya. Betul. Dan tidak usah khawatir karena Paulus melihat memang Tesalonika adalah umat yang siap menghadapi hari kedatangan Tuhan itu. Di mana pada saat hari kedatangan Tuhan, mereka akan dibebaskan dari seluruh penderitaan, begitu ya Romo? Benar, karena melihat umat Tesalonika sangat setia dan tidak terpengaruh oleh tekanan pemerintah, tetap mengamalkan ajaran cinta kasih semacam itu. Itu yang di umat di Tesalonika. Ya, itu kurang lebih latar belakang, dan pada bab 5 ini bagaimana Paulus memberikan harapan pada mereka. Maka di sana kalau dilihat lebih detail lagi ada ada gambaran, ada anak-anak siang, dan anak-anak malam. Dan itu Romo, anak siang, anak malam itu seperti apa dan ciri-cirinya bagaimana? Gitu. Maksudnya kalau kita lihat umat Tesalonika menurut pandangan Paulus pada saat itu, karena dia tetap setia meskipun dalam penderitaan melakukan suatu perbuatan yang baik. Ini adalah contoh bentuk bahwa ini adalah pengikut Kristus yang baik. Maka itu adalah anak-anak terang, anak-anak siang, bukan anak-anak yang ketika mendapat penderitaan lalu berbalik arah, lalu kembali ke arah yang tidak benar. Tapi di sini maka dikatakan jangan khawatir, Tuhan akan beri tempat di sana. Itu yang di dalam surat pertama kepada Tesalonika itu yang maka dan setelah melihat itu tentu nasihatnya pada mereka adalah pada bagian-bagian terakhir surat itu hari ini kita baca, ya salah satu yang memperkuat kita tetap setia pada ajaran itu adalah dengan cara saling menguatkan, saling mendukung. Itu kan ada di bagian terakhir itu ya kalau kita baca itu ya. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Jadi itu memang sudah ada kamu sudah melakukan ini baik maka teruskanlah. Paulus sangat senang dengan keadaan semacam itu. Nah ini kan tantangan untuk kita. Apakah kita juga setia atau setia hanya pada saat yang kalau butuh ya. Dan kalau senang saja. Tapi kalau pas ada penderitaan, apa kita mengeluh lalu kita berbalik. Gitu. Baik. Nah, berarti di sini yang dimaksud dalam Rasul Paulus memaksudkan perlengkapan yang harus dipersiapkan. Yang tadi kan di sini kan jelas dikatakan secara tegas ya, Romo. Di sini diminta untuk berjaga-jaga dan sadarlah gitu ya, Romo ya. Jadi maksudnya itu apa perlengkapan yang harus kita miliki untuk berjaga-jaga dan sadar gitu maksudnya?
uh, sebenarnya Paulus ini tidak mengatakan kamu tidak berjaga-jaga pada umat Tesalonika, bahwa dia sudah berjaga-jaga, mereka sudah berbuat baik, mereka sudah mengajarkan melakukan ajaran cinta kasih kepada sesama, kemudian saling menolong, dan maka kalau kita itu suatu bentuk berjaga-jaga, suatu bentuk yang kamu sudah lakukan. Itu yang diomongkan oleh Paulus di sana. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan keadaan kita sekarang ya Romo ya, kan di sini kan seperti kayak umat di Tesalonika, apa yang sudah mereka lakukan, mereka saling menasehati dan saling membina hubungan gitu ya. Nah, kadang-kala kan kalau kita mau nasehatin teman atau siapa gitu ya, umat gitu ya, nanti takutnya kan disangka, aduh kok kepo amat sih, ingin tahu gitu ya, gimana caranya ya Romo untuk menasehati supaya tidak menyinggung gitu loh. Baik, ada beberapa hal yang kalau kita baca dalam bacaan Injil, bahwa kalau kita mau menegur orang atau mau menasihati orang, itu kan pertama dengan berdua dulu. Iya, betul. Berdua dulu, intensinya maksudnya adalah saya mau menasihati, bukan menggurui. Itu pertama. Dan itu harus ada dulu. Kalau intensinya saya ingin menggurui kamu, lah itu pasti ada sesuatu yang tidak baik. Betul. Maka maksud saya adalah untuk mengajak orang itu berbuat baik, bukan menggurui. Itu adalah bentuk menasihati kan ya, bentuk yang digambarkan oleh Paulus semacam itu. Jadi saling membantu, menasihati. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa, baru kita bawa teman kita atau orang lain untuk meneguhkan apa yang kita nasihati. Dan kalau nggak bisa, baru bawa jemaat lebih luas lagi. Itu yang ada tahap-tahapnya. Ya. Tapi tetap intensinya bahwa saya mau membantu orang itu bisa berbuat lebih baik. Kalau intensi itu bisa diterima orang itu, pasti orang akan menerima. Ya. Jadi intensi yang utama tuh intensi kita ya. Kadang-kadang kan kita lupa. Jadi intensinya tuh seperti menghakimi ya Romo ya. Jadi makanya orang sering menolak ya, merasa tersinggung begitu ya. Gitu. Atau menghakimi, atau kadang-kadang kamu salah, saya benar. Jadi seakan-akan saya berada di atas yang saya nasihati. Itu suatu yang posisi yang salah juga. Ya. Jadi dalam kita menasehati itu kita harus menempatkan diri di posisi yang sama, gitu ya Romo ya. Benar, ya. Ya. Nah, kemudian Romo ya, kan di bacaan surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, di sini kan Rasul Paulus memberikan penguatan kepada umat mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, begitu ya. Dan itu kita percayai sampai sekarang ya. Kita sebagai umat Katolik mempercayai pasti, ya, Romo ya. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Maksud saya, selain kita mengikuti dari bacaan ini bahwa kita sebagai umat itu diminta untuk saling menasehati dan saling membina, Romo. Baik, sebenarnya kalau kita, ya memang zaman itu ada nanti ya. Tapi yang mau ditegaskan oleh Paulus dalam surat ini, bahwa keadaan bagaimana kedamaian itu ada, itu sudah ada sejak saat ini. Meskipun saat ini kamu, umat Tesalonika pada saat itu, adalah dalam masa-masa yang sulit karena ditekan pemerintah. Buktinya apa? Mereka tetap damai. Mereka tetap saling membantu. Mereka tetap berkembang. Mereka merasakan bahwa ya, mungkin ada yang disiksa, mungkin ada yang dipenjara, tapi kedamaian hati tidak bisa diusik ya, karena melakukan sesuatu yang baik yang mereka yakini dan merasa ini yang terjadi di di umat Tesalonika saat itu. Maka Paulus mengatakan sebenarnya tidak usah menantikan kedatangan Tuhan, tapi kamu sudah mengalami saat ini bagaimana kamu saling bisa dikuatkan dan kamu tetap kuat di sana dan bisa damai dengan keadaan itu.
Baik Romo, jadi itu juga berlaku untuk kita pada saat ini ya Romo ya. Jadi kan sering kita itu ya, orang-orang sering banyak yang meramalkan hari kedatangan Tuhan kan disamakan dengan hari kiamat ya Romo. Jadi banyak orang yang memprediksi segala macam begitu ya. Jadi kita tidak usah memikirkan, mengkhawatirkan hari kedatangan tersebut, asal kita memiliki kedamaian di hati kita pada saat ini, itu sudah berarti bahwa ya Tuhan Yesus sudah hadir dalam hati kita ya Romo. Benar, ya. Arahnya bukan pertama-tama kita mencari tahu kapan hari kedatangan itu. Itu adalah memang misteri dan itu adalah kehendak Allah. Tapi yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri supaya saya memang siap saat ini juga. Dengan keadaan apapun, saat ini juga saya siap dengan kebaikan saya, dengan sesuatu yang saya perbuat, bahwa saya memang sudah layak masuk dalam kerajaan itu. Jadi kapan kita nggak tahu. Dan ciri-cirinya apa? Kalau kita sibuk di situ, malah kita nggak berbuat sesuatu yang baik. Kita hanya memikirkan itu. Misalnya kalau kita tahu besok itu pencuri akan datang, kita hari ini kita akan nggak berjaga-jaga. Hari ini kita akan tidur ya hari ini atau kita akan. Tapi baru besok kita berjaga-jaga. Itu kan membuat habit kita tidak layak di sana. Kamu hanya berbuat baik ketika kamu membutuhkan sesuatu. Mengharapkan sesuatu. Kamu membuat ini berbuat sesuatu karena mengharapkan sesuatu itu. Itu sebenarnya tidak. Kita dilatih untuk kita memang membentuk diri kita sejak awal, saat ini juga menyiapkan bahwa kita menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Begitu. Baik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bacaan pada hari ini mau menegur kita bahwa kita harus mulai dari sekarang ya Romo ya, merubah atau memiliki satu habit atau suatu kebiasaan yang mana kebiasaan yang baik yang kita terus bina terus. Iya betul, kebiasaan baik yang kita bina terus, di mana bukan sesuatu yang nanti mendadak-dadak kita lakukan begitu ya. Jadi dengan demikian kita akan memperoleh kedamaian dalam hati kita, dan pada saat itu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hati kita. Begitu ya Romo ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita jeda dulu sejenak untuk mengendapkan bacaan pada hari ini, dan kita akan lanjutkan di sesi yang kedua untuk pembahasan atau renungan dari Injil Lukas. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan masukan, saran, ataupun sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan Romo Guido Krishna Hidayat SY dan saya Francisca Audrey. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua ini. Romo Guido, permenungan apa yang kita bisa dapatkan dari bacaan menurut Injil Lukas ya Romo? Ya, Injil Lukas hari ini itu kalau kita melihat kembali itu kan Yesus yang di Kapernaum. Dan dia di sana saat ini yang kita baca itu adalah dia membuat mukjizat dengan mengusir roh jahat yang memasuki seorang yang datang pada saat ibadat di situ. Ya, dan kemudian roh jahatnya pergi. Dan di sini di Kapernaum ini itu terkenal bahwa Yesus paling sering mengadakan mukjizat di kota ini. Dan banyak orang yang takjub, banyak yang percaya. Kita kalau melihat sesuatu yang hebat-hebat lalu takjub, bagus ya. Tapi yang menjadi aneh adalah di Kapernaum ini orang hanya sekedar takjub dan tidak
istilahnya adalah melanjutkan dalam bentuk tindakan. Kalau kita lihat Ibu Teresia kan dia melihat sesuatu yang tersentuh oleh seseorang, lalu dia melakukan tindakan. Nah, di sini yang di Kapernaum ini tidak. Maka kalau mungkin pernah harian ziarah ke sana, itu Kapernaum udah nggak ada kotanya, ya nggak ada penduduknya sama sudah sekali. Hancur ya? Karena Yesus mengutuk itu saat itu ya. Nah, yang mau ditekankan di sini adalah satu, ketika saya tersentuh oleh sesuatu, bisa nggak itu saya lakukan dalam tindakan kita? Atau berani nggak saya melakukan itu dan meneruskan tindakan cinta kasih itu dalam hidup kita? Pernah suatu saat di dalam televisi atau pada saat pandemi, kalau Audrey pernah mengikuti, ada beberapa daerah entah kota atau ya desa atau di mana itu mereka menyediakan makanan yang dibungkus di plastik atau dibagikan. Di Jakarta juga banyak ya Romo pada saat pandemi itu. Dan itu entah siapa yang memulai, tapi orang tersentuh, kemudian takjub, oh ini ada perbuatan yang baik, lalu teruskan semacam ini. Ini suatu perbuatan baik yang kemudian bisa berlangsung terus. Nah, dalam bacaan kali ini kita diajak sebenarnya untuk semacam itu. Tidak hanya takjub, tidak hanya tertegun, tidak hanya senang, tapi bagaimana itu juga saya wujudkan dalam tindakan saya sehari-hari. Dan itu yang diharapkan di dalam bacaan kali ini. Itu. Ya, sama seperti segala sesuatu yang dilakukan oleh Santa Teresa dari Kalkuta ya Romo. Benar, ya, gimana Santa Teresa tuh selalu menyentuh orang-orang yang ini ya Romo, bisa dibilang tidak punya harapan ya Romo. Benar. Ya, kalau kita melihat sejarah Santa Teresa itu kan dia seorang suster awalnya, hidup dalam biara yang enak. Tapi dia tersentuh ketika melihat orang yang menderita. Ya, dia bukan dokter, dia bukan yang bisa menyembuhkan. Ya mungkin orang yang ditemani dia akan meninggal. Tapi yang buat Santa Teresa ini menemani orang ini dalam penderitaan. Menganggap orang-orang ini adalah manusia, mencintai dia. Tetap dalam dalam kasanah dianggap sebagai manusia. Itu yang terjadi untuk kita lihat di Santa Teresa melakukan tindakan-tindakan itu. Ya. Jadi yang terpenting di sini dikatakan adalah apa yang tindakan yang kita lakukan ya. Karena seringkali kita lupa ya, seperti tadi Romo katakan ya, kita terlalu euforia melihat sesuatu gitu ya. Jadi kadang-kadang suka begini loh Romo. Ada sesuatu, nolong. Habis kirim, habis itu udah dilupakan gitu. Padahal mungkin butuh sesuatu tindakan yang berkelanjutan gitu ya Romo. Benar. Ya gitu. Kita sering lupa ya. Jadi seperti ini juga ya, seperti. Ya, ini kan kalau kita lihat ya, ini strateginya Roja juga bagus sebenarnya. Jadi Yesus melakukan khotbah, orang kagum melihat. Lalu ada mukjizat. Lalu roh jahat itu, yang orang kerasukan tadi, roh jahat mengatakan, kamu yang dari Allah, mengapa kamu datang ke sini ya? Hei engkau Yesus orang Nazaret, yang kudus dari Allah. Ya. Engkau datang hendak membinasakan kami, yang kudus dari Allah. Jadi kata-kata ini, itu kan sebenarnya kata-kata yang digunakan oleh roh jahat supaya orang itu hanyut dalam euforia. Sudah kagum dengan Yesus yang punya kuasa dalam berkhotbah. Kemudian Yesus itu adalah memang yang datang dari Allah. Dan dia adalah Mesias. Pasti orang-orang semakin euforia. Nah, konteksnya Kapernaum saat itu adalah, ini pasti akan melepaskan saya dari penjajahan Romawi. Oh, gitu. Nah, sehingga harapannya hanya mengharapkan, terus, hanya mengharapkan tanpa berbuat sesuatu. Ini yang terjadi. Maka roh jahat sangat pandai di sana membuat euforia orang itu semakin berlanjut.
ya toh. Sampai akhirnya pun dia di dalam bacaan ini kita katakan bahwa semua orang takjub dan berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini. Ya, jadi hanya sekadar, jadi lalu dia mengharapkan ya perkataan-perkataan saja, ya semacam ini. Itu yang terjadi saat itu. Nah, kalau kita mau membaca lebih lanjut Injil Lukas selanjutnya, itu kan ada menyembuhkan orang tua Petrus, ya kan? Betul, ya. Ya, itu kan sebenarnya juga orang dibuat takjub. Ya. Kalau orang dibuat takjub pada Yesus, "Mbok jangan pergi, Yesus di sini aja kan saya aman. Ya. Lalu saya nggak perlu ngapa-ngapain lah," gitu. Ya. Lalu ini menyebabkan orang tidak mau berbuat sesuatu. Ini yang ada baiknya takjub, tapi tidak hanya sekedar takjub. Kalau kita kembali ke bacaan pertama, yang umat di Tesalonika itu takjub dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas itu ya. Tapi tidak hanya berhenti di sana, lalu mereka berbuat, mengikrarkan diri bahwa saya mau mengikuti engkau. Sehingga pada saat penderitaan, itu tidak ada masalah. Mereka tetap setia. Mereka tetap setia dan berani menanggung itu. apapun. Ya. Sedangkan di Kapernaum sebaliknya, ketika melihat Yesus hebat, lalu ketika Yesus pergi, ya tidak lagi. Yesus sudah melihat hal itu. Dan maka dia sangat heran dengan orang-orang di Kapernaum ini. Gitu. Tapi kalau Yesus pada saat itu sudah mengetahui orang-orang di Kapernaum kayak begitu, tetap Yesus tetap melakukan banyak mujizat ya Romo, seperti Romo katakan ya. Benar, kan itu kan bentuk istilahnya cinta dia. Tetap mengharapkan orang bisa bertobat, bertobat. Kan pernah ada, kalau kamu salah, kalau kamu saudaramu salah, minta ampun pada kamu berapa kali? Sekalikah, dua kalikah, tiga kalikah? Yesus mengatakan bahwa sebenarnya itu tak terhingga lah. Ya, 70 ya, tak terhingga lah. Nah, sama Yesus juga tetap mencoba untuk mempertobatkan. Orang Yudas saja yang mengkhianati dia, tetap dibasuh kakinya. Ya. Jadi cinta kasih itu tidak memandang. Saya mencintai orang yang mencintai saya mengasihi orang yang mengasihi saya, bukan. Saya mengasihi semua orang. Tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan yang lain. Dan cinta itu diwujudkan dalam tindakan ya. Benar. Ya, gitu. Itu bentuk Santa Teresa itu kan ya. Santa Teresa, betul sekali. Ya, jadi kita juga diminta untuk bisa mampu seperti Santa Teresa ya, Romo ya, untuk mewujudkan cinta kita dalam bentuk tindakan kepada sesama kita ya, Romo. Meskipun itu kecil, meskipun itu tidak besar, tetap kita bisa melakukan itu karena dari kecil yang dari banyak orang pasti akan menjadi besar. Ya, betul. Dan itu dari tindakan itu kan kita akan menjadi jati diri kita sebagai orang Katolik ya. Benar, ya. Itu yang nampak bahwa ya kita Katolik kan universal, tidak khusus dalam arti hanya orang tertentu yang saya cintai, hanya orang tertentu yang saya layani, tapi saya melayani semua orang. Dan itu adalah karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Ya. Karena itu mereka adalah bentuk citra Allah yang ada di sini dan perlu saya layani juga. Sangat luar biasa nih Romo. Jadi kita diingatkan kembali untuk jadi dalam segala sesuatu kita tidak hanya terkagum-kagum terhadap apa yang terjadi, tapi kita juga diminta untuk melakukan dalam tindakan nyata gitu ya. Supaya itu berbuah ya Romo ya. Benar, ya. Romo saya agak bingung ya Romo, agak ini ya. Kan pada saat ini, saya balik ke awal deh Romo ya, pada saat Yesus memberikan pengajaran di Kapernaum, itu kan tempat ibadat ya Romo ya. Kok bisa sih Romo ada roh jahat di itu? Kok nggak takut ya? Misalkan kita beranggapan roh jahat itu takut ke tempat ibadat gitu loh Romo ya. Ya, itu kan memang keadaan saat itu. Iya. Sekarang kita berpikir begini aja, saat kita di gereja, pernah nggak munculan pikiran-pikiran jahat dalam hidup kita? Sering, dalam ke gereja itu? Iya. Wah, nanti begini atau begitu. Ya saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh orang, oleh umat, atau oleh romonya sendiri yang hal tadi. Kan berarti kan sebenarnya roh jahat itu juga ada di mana-mana. Kalau kita lihat perumpamaan mengenai gandum dan ilalang, bahwa tidak bisa dipisahkan saat itu juga. Kalau kita mencabut ilalangnya,
nanti gantinya ikut tercabut juga. Ya. Jadi sebenarnya roh jahat itu ada di mana-mana dan kita perlu memperkuat yang baik. Ya, jadi kembali lagi kalau kita lihat Tesalonika, keadaan yang baik yang mereka punya, kemudian ada penderitaan, lalu tetap setia pada ajaran itu. Dan di Kapernaum diharapkan juga demikian. Tidak hanya keadaan baik, tapi keadaan yang menderita, umat Kapernaum diharapkan juga menjadi tetap setia. Tetap setia dan mewujudkan dalam tindakan. Benar, ya, Romo ya. ya. Baik, Romo Guido, mungkin Romo ada mau menyampaikan saran atau kesimpulan sehubungan dengan bacaan pada hari ini, Romo? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang saya cintai, pesan yang saya tangkap dari bacaan ini adalah kita tetap setia dalam menjalankan ajaran-ajaran cinta kasih kepada sesama, entah itu pada saat kita menderita atau pada saat kita senang, entah pada saat kita mengalami kesulitan atau mengalami kemudahan. Karena cinta kasih itu bisa kita wartakan dalam keadaan apapun. Dan itu adalah ajakan untuk bacaan hari ini. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Kitab Suci mau mengatakan kepada kita bahwa meminta kita untuk tetap setia karena dalam segala hal, termasuk dalam penderitaan, dan bukan hanya karena kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu mukjizat atau sesuatu yang luar biasa. Dan kita semua diminta untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata, sebagaimana Santa Teresa melakukan tindakan nyata dengan penuh cinta, dan itu tidak perlu kita melakukan dalam suatu hal yang besar ya, Romo ya. Kita bisa melakukan dari hal yang kecil-kecil saja. Gitu ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan selesaikan perjumpaan kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan tutup dengan doa penutup yang dibawakan oleh Romo Guido dan berkat dari Tuhan. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kesempatan hari ini boleh merenungkan, boleh membuka salah satu perikop yang Engkau ajarkan pada kami. Ajarilah kami untuk tetap setia dalam menjalankan tugas kami masing-masing di dalam kehidupan kami sehari-hari. Setia bukan karena nikmatnya, tapi setia juga karena mungkin ada tantangan yang harus kami hadapi. Kami percaya bahwa rahmat-Mu dan berkat-Mu selalu menyertai kami dalam menjalankan tugas kami masing-masing di kehidupan sehari-hari ini. Ini semua kami haturkan kepadamu dan kami mohon berkat-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua hari ini dan kegiatan kita hari ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tuntas sudah perjumpaan kita pada hari ini. Romo Guido Krisna Hidayat SY dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas pada hari ini dan sampai jumpa.